Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri di tengah guncangan ketidakpastian, pertanyaan-pertanyaan yang silih berganti mendatangi kita. Ya, jadi kita nggak perlu ikut-ikutan teman-teman ya. Kita harus be yourself, jadilah dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada edisi podcast hari ini, saya sedang bersama dengan Mas Andika Putra Adi Prasetyo. Yang mana teman-teman mungkin sudah kenal siapa beliau sebelumnya. Karena beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Ketua Dema Fakultas Humaniora tahun 2018. Dan beliau ini adalah seorang penulis buku yang hebat, yang tentunya karyanya bisa dinikmati banyak orang. Dan salah satu karya beliau adalah buku Menjadi Aku. Buku yang saya pegang ini adalah karya beliau. Luar biasa kan teman-teman? Dan sebelum saya tanya lebih lanjut nih ke Mas Andika, bagaimana Mas Andika kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Mas ya? Sementara ini baik. Gak tahu besok, gak tahu lusanya ya. Alhamdulillah baik. Berarti ini kita podcast sambil silaturahmi Mas ya? Ya, terima kasih. Saya juga kebetulan bareng teman-teman buka warung ini ya, sekalian juga telah disamperin kayak gitu. Jadi saya juga terima kasih juga. Iya. Dan kalau boleh teman-teman ketahui ya, nama kedainya, kopinya ini apa Mas namanya? Tempatnya BK Coffee. BK Coffee. Tepatnya di mana Mas? Tempatnya kalau alamatnya pasnya nggak tahu, nggak hafal jalannya. Iya. Cuma di daerah Merjosari. Biasanya teman-teman sih nyebutnya arah Joyogren kayak gitu. Iya. Nanti kalau teman-teman punya waktu luang mungkin bisa main ke sini ya teman-teman ya. Kalau alamatnya pas itu ada di Instagramnya BK Coffee. Di bio-nya itu ada alamat kayak gitu, tinggal klik saja. Ya, tinggal klik ya. Nanti udah ada alamatnya di Google Map ya. Ya. Oke. Dan di video podcast hari ini teman-teman, saya akan tanya ke Mas Andika, bagaimana sih caranya menulis itu? Bagaimana sih caranya menjadi penulis yang hebat sampai bisa menghasilkan suatu karya yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang, Mas. Nah, ini adalah suatu momen yang luar biasa terutama bagi saya dan semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman nih, Mas ya. Amin. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, Mas ya. Iya. Saya akan tanya apa sih, Mas, arti atau definisi dari kepenulisan itu? Kalau definisi ya, formalnya itu bisa teman-teman cek di KBBI itu yang lebih valid dan formal kayak gitu ya. Tapi secara umum yang namanya kepenulisan itu ya salah satu profesi ya bisa dikatakan kayak gitu di bidang tulis menulis kayak gitu. Jadi nggak hanya menulis buku, tapi juga menulis musik itu juga ada profesinya sendiri. Menulis naskah film atau menulis konten di Instagram atau di website dan lain sebagainya itu masuk dalam lingkup kepenulisan. Kayak gitu, jadi nggak melulu pada buku saja. Kalau berbicara terkait kepenulisan itu yang secara umum kayak gitu. Iya Mas, jadi nggak melulu menulis di buku pakai ballpoint gitu, nggak Mas ya? Nggak melulu juga. Gitu. Jadi mungkin kalau kita buat status WA gitu termasuk menulis berarti Mas ya? Ya termasuk ya? Iya. Menulis itu kan kegiatan merangkai abjad itu kan, menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Menulis caption ya termasuk. Tapi lihat dulu captionnya apa. Iya, mungkin kayak gitu. Konteksnya di situ mungkin yang menjadikan pembeda antara kita sama-sama menulis ya. Mungkin teman-teman menulis caption, terus saya menulis buku. Apakah keduanya yang mempunyai kegiatan menulis itu bisa disebut sebagai penulis? Nah itu mungkin yang menjadi pembeda ya kayak gitu. Iya, Mas. Seorang yang menulis caption itu bisa dimaknai sebagai penulis, kayak gitu lah. Itu jawabannya bisa saya mentafsirkan sendiri-sendiri lah. Iya. Kalau penulis mungkin ada aturannya sendiri, mungkin gitu Mas ya. Iya. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal pingin buat status nih di WhatsApp, Instagram atau media sosial teman-teman, nah itu juga termasuk menulis. Tapi yang menjadi titik poin kita atau menjadi pertanyaan yang saya tanyakan nih Mas ya, tentang apa menulisnya. Dan kalau bisa nih Mas ya, menulis itu ya yang bermanfaat gitu. Jangan galau di post itu kan juga orang yang lihat itu nggak enak gitu. Tapi kan itu sekarang sudah menjadi kebiasaan ya. Iya. Kita semuanya kan diunggah di sosial media, bikin caption
salah satunya. Mungkin itu sifatnya ada yang sifat galau, pengen ngasih tahu orang atau pengen nyinyir atau nyindir. Iya. Padahal nyindir itu aslinya nggak di sosmed, nyindir itu di bahu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ya, manfaatkan media sosial dengan baik, dengan menulis yang baik juga. Ya. Oke. Lanjut Mas. Untuk manfaat menulis sendiri itu menurut Mas Andika itu apa Mas? Manfaatnya? Manfaat menulis tentu bagi penulisnya ya. Iya. Kalau dalam hal ini saya berarti yang saya rasakan manfaatnya menulis bagi saya pribadi ya banyak sekali, kan lebih banyak manfaat baiknya daripada hal-hal buruknya kayak gitu ya. Iya Mas. Pertama yang paling ketara bagi saya adalah menulis bagi media healing kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kan biasanya healing harus kesana kesini kayak gitu kan, iya, mengeluarkan ongkos banyak dan lain sebagainya. Kalau bagi saya healing itu ya hanya sekedar menulis itu, proses pendamaian diri, proses pendalaman, refleksi dan lain sebagainya itu bisa kita urai dalam proses menulis itu sendiri. Soalnya ketika kita menulis itu nggak cuma sekedar melibatkan jiwa saja. Iya. Dalam artian merangkai seberapa mampu kita menulis panjang ibu jari kita. Kalau sekarang kan saya menulisnya pakai ponsel ya teman-teman, bukan pakai laptop, bukan pakai pena yang seperti saya sebutkan tadi, tapi pakai ponsel, jadi ibu jari. Jadi menulis itu tidak hanya melibatkan jiwa saja, tapi juga batin, pikiran, hati dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tentu itu yang saya maksud media healing kayak gitu. Oh, media healing itu Mas ya. Bahkan saya menyebutkan kalau ditanya menulis itu apa ya, bagi saya menulis itu adalah meditasi kayak gitu. Kalau orang mungkin para kiai ya mempunyai pengalaman spiritualnya itu dengan cara ibadah, sholat dan sebagainya. Begitupun dengan teman-teman yang Nasrani itu mungkin ke gereja dan lain sebagainya, biksu, meditasi ya bertapa dan sebagainya. Lah bagi saya menulis itu juga meditasi kayak gitu loh. Dengan menulis mungkin saya menjadi ingat dengan Tuhan, jadi kayak gitu. Dalam konteks-konteks tertentu macam-macam penerimaan itu ada di dalam kepenulisan kayak gitu. Oke, jadi itu tadi manfaatnya Mas ya. Iya. Bisa buat meditasi. Ya, meditasi. Meditasi. Jadi dikala teman-teman sibuk, dikala teman-teman sudah stres nih karena pekerjaan sehari-hari, nah kita luangkan waktu untuk menulis dan tentunya sambil ngopi Mas. Ngopi dulu Mas, biar gak tegang Mas. Ngopinya di BK Kopi teman-teman. Jadi itu manfaat menulis untuk penulisnya sendiri. Ya. Kalau untuk masyarakat Mas, untuk orang banyak itu apa Mas? Ya. Kalau untuk orang banyak manfaatnya jelas. Kita ketika mempunyai opini, keresahan, gagasan dan lain sebagainya, ketika diobrolkan hanya untuk 2 orang atau 3 orang kan cuma itu saja yang menerima manfaat kayak gitu kan ya. Tapi ketika kita bikin video kayak gini minimal ada lebih dari 10 orang yang nonton kayak gitu. Itu kan lebih luas lagi. Apalagi di buku. Nah itu kalau bukunya menjadi tren, menjadi bestseller lah kalau istilahnya, kalau di buku kan kayak gitu. Itu tentu manfaatnya akan lebih banyak lagi. Istilahnya opini kita atau gagasan pemikiran kita itu bisa diterima banyak orang. Minimal kayak gini ya. Buku itu kan modelnya macam-macam. Iya Mas. Jadi yang mungkin sama-sama kita tahu buku yang sangat fenomenal banget itu ada Dunia Sopi mungkin. Dunia Sopi itu buku novel tapi filsafat, di mana lainnya belajar filsafat itu melalui teori-teori yang tulisannya baku kayak gitu ya. Jadi Dunia Sopi itu belajar filsafat melalui sastra novel itu tadi. Itu bukunya seperti itu, menceritakan seorang gadis yang bertanya-tanya terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan filsafat itu tadi. Lah buku itu hampir setiap tahunnya pasti dikonsumsi oleh orang-orang baru. Hampir setiap tahun itu ya? Iya. Itu minimal mahasiswa baru ya. Itu kan belajar filsafat ya, apalagi anak-anak yang biasanya suka organisasi itu kan dari SMA ke kampus itu bacanya kan mulai beda kan ya. Biasanya idealismenya lagi tinggi kayak gitu kan, baca-baca kiri dan lain sebagainya, termasuk baca filsafat kayak gitu. Lah Dunia Sopi itu salah satu buku yang setidaknya setiap tahunnya akan dibeli sama orang kayak gitu. Oke. Jadi Mas Andika pernah membacanya ya? Iya pernah kayak gitu. Atau buku yang lainnya seperti pokoknya buku-buku tentang kemerdekaan, buku-buku tentang Gus Dur kayak gitu. Itu kan minimal ada orang yang membedahnya di bedah buku kayak gitu loh, di acara bulan merdeka ataupun bulan Gus Dur kayak gitu.
Itu kan selalu hidup dan jelas manfaatnya akan lebih luas. Setiap tahunnya selalu ada orang yang mengkonsumsinya kayak gitu maksud Gitu saya. Mas ya. Jadi itu tadi, kalau kita berkarya, kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, ketika kita sudah nggak ada, kita itu akan selalu dikenang ya Mas ya. Ya setidaknya kayak gitu. Orang Setidaknya itu kan gitu. dikenang hanya ada satu syaratnya, punya karya kayak gitu kan. Iya. Kalau teman-teman bisa punya karya, itu akan dikenang pernah hidup kayak gitu. Lah Iya. kalau paling mentok karya itu adalah nisan itu. Oh, nisan. Lah kan orang sesudah kita kan bisa kenal kita gara-gara nisan itu. Gara-gara kan? nisan. Setidaknya nisan itu karya kita kayak gitu. Kalau teman-teman tidak bisa melahirkan karya-karya ini Iya. gitu. Ya mungkin teman-teman yang belum bisa berkarya, ya ayo berkarya. Kita sama-sama berkarya. Kita sebagai generasi muda harapan bangsa, ya saatnya lah kita menjadi ujung tombak bagi kemajuan bangsa ini, Mas. Ya, kita bisa berkontribusi lewat berbagai bidang kayak gitu ya. Mengkritik itu bisa lewat musik, bisa lewat video, konten, podcast kayak gini. Iya. Ya, hanya menulis saja kayak gitu, melukis dan lain sebagainya. Oke. Kita bisa berkontribusi untuk kemajuan negara kita. Iya, negara Indonesia. Oke, lanjut Mas ya. Bagaimana cara Mas Andika ini menulis? Nah, setiap orang kan berbeda-beda Mas ya, Iya. cara menulisnya. Itu bagaimana Mas? Kok sampai bisa menghasilkan buku ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Iya. Iya. Terima kasih loh ya. Menjadi aku ini teman-teman. Kalau perihal cara ya, secara sederhana dan runtut, lebih detailnya mungkin bisa teman-teman cek di Google, itu ada banyak, di YouTube itu ada banyak kayak gitu. Lah berhubung saya yang ngomong ya mungkin ini perspektif saya aja yang secara kasar dan Ya Mas. melintas di pikiran saya kayak gitu. Kalau cara saya menulis, pertama ya saya harus memikirkan kalau itu disengaja, maksudnya disengaja pengen nulis apa, itu kan harus punya keresahan dulu kan, saya menulis apa kayak gitu. Iya. Kalau gak disengaja itu biasanya kita tiba-tiba merasa saja. Misal kita duduk di sini tiba-tiba melihat laptop itu mati kayak gitu atau HP itu mati gitu. Kan kemudian kita terpancing untuk menulis terkait laptop kayak gitu. Iya. Itu yang secara tidak sengaja. Lah, yang secara sengaja ya saya harus mencari keresahan itu apa kayak gitu. Lah saya bisa berangkat dari dua hal itu. Itu yang paling pertama sekali. Dua hal itu Mas ya. Iya. Dari nggak sengaja maupun disengaja. Oke. Tapi inti dari disengaja atau tidak yang jelas harus punya keresahan. Soalnya keresahan itu yang nanti bisa melahirkan gagasan, opini dan lain sebagainya. Ketika kita merasa sesuatu ini kok kayak gini, kan kemudian turunannya harusnya bagaimana? Iya. Nah, itu yang kita tulis, kita breakdown. Kayak gitulah. Kemudian berangkat dari keresahan itu muncullah step by step. Kalau biasanya saya itu sembari terus merasakan keresahan itu lewat penelitian dulu. Walaupun sastra, novel bahkan ya, itu juga melalui penelitian. Mungkin teman-teman yang apa istilahnya bukan mengkerdilkan ya, tapi yang tidak menggeluti bidang kepenulisan itu jarang yang tahu bahwa sastra yang dikatakan fiksi itu ya hanya hayalan saja kayak gitu. Padahal tidak begitu. Jadi sama-sama aja kita punya keresahan seperti stand up comedy kayak gitu loh. Yeah. Itu walaupun bercandaan tapi kan muatannya berat sekali kan. Berat sekali. Apalagi stand upnya orang-orang yang cerdas-cerdas kayak gitu. Dan itu juga nggak semua orang bisa stand up loh Mas. Nah, iya. Maksudnya kayak gitu. Yang jelas intinya semua itu punya keresahan kayak gitu. Soalnya seluruh bidang yang meliputi film, kayak stand up, terus buku dan lain sebagainya, itu ada satu bidang yang namanya storytelling. Jadi kita bercerita kayak gitu loh. Yang namanya bercerita kan istilahnya ya berita itu termasuk storytelling juga. Soalnya mengandung 5W1H kan. Ada masalah, ada siapa, ada di mana, kapan dan lain sebagainya. Stand up ada kayak gitunya. Musik bahkan iya, video, film juga iya, menulis juga iya. Jadi itu merupakan gagasan yang harus kita kuatkan ya Mas ya. 5W1H itu. Makanya keseluruhan itu dalam lingkupnya storytelling dan semuanya pasti punya keresahannya. Nah, dari situlah itu step awal kan yang masalah tadi keresahan itu biasanya saya dilanjutkan dengan penelitian, memperkuat data itu kan saya tanya-tanya. Seperti menulis buku Menjadi Aku ini, saya punya keresahan A gitu ya. Kemudian saya cek ke teman-teman saya terdekat minimal. Yang kedua, saya ceknya biasanya lewat Instagram, lewat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang follow Instagram saya,
beberapa kali mungkin pernah mendapati, saya terbilang sering kalau bikin pertanyaan itu. Iya, Mas. Biasanya ya ada yang receh, ada yang serius kayak gitu. Itu sering saya. Iya, emang harus gitu Mas. Kalau serius aja kan nggak enak Ya. gitu. Kalau receh aja juga nggak enak. Lah, Jadi harus imbang lah. lagi-lagi tujuannya hanya untuk menambah bahan riset itu tadi. Benar Mas, benar. Kayak gitu. Lah, kemudian dari riset itu mulailah merancang, menulis gitu. Oke, jadi teman-teman nanti bisa kunjungi Instagramnya Mas Andika. Namanya adalah Dika Bobibo Mas ya. Iya. Dan Instagramnya menjadi aku. Ya, nanti ketika aja di Instagram akan muncul namanya menjadi aku. Sudah pengikutnya sudah lumayan banyak loh Mas. Tapi nggak mengikuti. 0. Bagian dari Itu alasannya kenapa sih Mas? pikir saya biar gak terkontaminasi oleh konten-konten yang lain. Seperti saya menulis ini, Ya. sangat menghindari sekali membaca buku-buku yang kan buku-buku quote itu kan mirip-mirip kata-katanya ya. Iya. Nah, saya bisa menjamin teman-teman 100% bahwa buku ini per kata-katanya, rangkaian quote-quote-nya itu belum pernah ada di buku-buku lain. Itu murni ya bisa dibilang karya saya sendiri. Ya, hasil kayak gitu. pemikiran Mas Andika sendiri ya Mas ya. Begitupun dengan konten tadi, tujuan Iya. saya hanya menghindari hal-hal seperti itu. Iya. 0 biasanya saya pikir yang mengikuti mungkin Mas Andika aja 1 mungkin itu 0. Itu yang jawaban serius ya. Tapi yang jawabannya nggak serius ya biar nggak main-main aja. Oh gitu Mas ya. Iya, siap. Biasanya kan kita main Instagram yang awalnya pengen nyari konten karena keasikan ini ya, konten-konten di Instagramnya sendiri jadi terlena gitu ya. Iya Mas. Nonton video. Jadi biar nggak terkontaminasi teman-teman. Oke, lanjut Mas. Terus apakah Mas Dika ini punya sosok public figure, seorang penulis yang mungkin Mas Andika ini suka dengan karya beliau? Itu siapa Mas kalau ada? Itu yang maksudnya yang lingkup apa ini? Lingkup mungkin yang bisa menjadi acuan. Nasional aja. Ya. Kalau yang nasional itu saya suka Ade Lestari kayak gitu. Kalau yang luar itu saya nggak punya kan kayaknya. Nggak punya, luar negeri nggak punya ya? Memang saya jarang mengkonsumsi aja buku-buku yang itu kan. Iya Mas. Jadi buku-buku saya yang sering saya konsumsi dan saya pelajari secara penokohan, penulisan dan talkshow-nya atau seminarnya atau kelasnya itu hanya penulis-penulis nasional. Salah satunya adalah Ade Lestari, itu saya sangat suka. Terus yang selanjutnya ya yang sampai sekarang saya akui menjadi guru saya yaitu beliau Fathul Hapanata Praja. Itu namanya Epilog ini Mas ya? ya. Oke. Ya itu idola saya ya kalau itu. Idola. Ya, idola ya guru, Iya. ya teman. Saya menganggapnya sih bisa semuanya kayak gitu. Terus ada lagi Mas? Sudah ya. Cuma dua itu Mas ya. Iya. Jadi salah satunya Ade Lestari. Ade Lestari dan Fathul. Pak Fathul Pranata Praja ini. Iya. Pranata Praja. Dia kenapa saya mengidolakan dia itu karena dia yang bisa mempengaruhi saya lebih banyak sehingga saya bisa menulis sampai sejauh ini kayak gitu. Termasuk juga membimbing Mas Andika bagaimana cara menulis gitu Mas Ya, bisa dianggap sebagai mentor juga. Mentor juga. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau menulis, pingin menulis, nah bisa belajar ke Mas Andika. Tinggal mau bayar berapa gitu aja. Enggak. Oke. Karena sudah terjamin lah teman-teman, dibuktikan dengan suatu karya. Jadi apa buktinya kalau Mas Andika ini pintar menulis? Ya ini karya Mas Dika, termasuknya ini menjadi aku. Bukan caption WA ya. Bukan caption WA loh ya. Oke. Terus alasan kenapa Mas Andika menyukai karya penulis tersebut apa Mas? Karena maksudnya Ade Lestari itu pikir saya itu kalau dalam dunia novel ya, cerita, Iya. ya storytelling itu entah film, pokoknya berbasis cerita lah ya. Itu ada namanya logika story kayak gitu. Logika story. Ya ada logika story, bagaimana kita harus semasuk akal mungkin menciptakan suatu cerita kayak gitu. Iya Mas. Kan banyak nih cerita-cerita yang kayak gak masuk akal kayak gitu kan. Iya. Kalau dalam sinetron sering kejadian kayak gitu, tiba-tiba ditusuk aja mati kayak gitu kan. Padahal nggak ada penyebabnya, entah apa kayak itu, tujuannya kayak gimana nggak tahu kita. Lah storytelling itu salah satu unsurnya itu tadi, logika story. Bagaimana cerita walaupun itu fiksi harus semasuk akal mungkin.
dia katanya gak nikah kok tiba-tiba punya anak. Nah itu kalau ingin menjadikan dia sebagai masuk akal harus dipertanyakan dia lahir dari mana kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kadang adanya ibunya doang tapi bapaknya nggak ada gitu. Tiba-tiba ada anaknya. Pertama itu ya alasan saya menyukai D. Lestari. Yang kedua karena novelnya itu berbobot. Teman-teman mungkin yang sudah tahu itu novelnya Supernova itu yang 6 jilid kayaknya. Ya. Itu pokoknya tebel-tebel lah, satu jilidnya segini dan itu 6 jilid hampir kayak kitab-kitab itu. Kalau teman-teman suka baca, ya saya rekomen sih bukunya D. Lestari itu untuk konsumsi kayak gitu. Misalnya kita nggak cuma hanya mengkonsumsi buku cinta saja atau yang lain-lainnya kayak gitu, tapi itu berbobot sekali, punya muatan yang sangat banyak. Iya Mas. D. Lestari teman-teman ya. Itu kan dari yang penulis ya. Penulis. Terus ada salah satu nama itu Jalaluddin Rumi. Nah, dia sih seorang sufi kan. Iya Mas. Mungkin teman-teman juga sama-sama paham juga. Saya awal kali suka membaca itu ya berangkatnya dari situ. Saya ingat betul novel yang pertama kali saya baca, maksudnya yang sampai mempengaruhi saya. Itu novel Laila Majnun. Saya hafal hatam sampai 4 kali itu, saya ulang-ulang saking sukanya. 4 kali itu Mas. Ya, kemudian dari situ suka syair-syairnya dan kemudian tahu si namanya Jalaluddin Rumi ini. Kemudian terus mencari buku-bukunya kayak gitu. Cuma sayangnya dalam riwayat kan dia bukan disebut sebagai penulis kan. Makanya ketika sampean tanya siapa penulis yang dikagumi, maka saya tidak menyebutkan kayak gitu. Oh gitu Mas. Tapi dia punya karya, dianggapnya karya banyak karyanya. Tapi beliau nggak termasuk penulis gitu Mas. Nggak termasuk. Soalnya ini di beberapa riwayat ya diceritakan beliau itu yang hampir kayak hadis. Iya Mas. Jadi kalau hadis itu kan bukan nabi yang nulis kan ya, bukan. Tapi dia berbicara dan lain sebagainya kayak gitu kan. Lah si Jalaluddin Rumi itu juga sama. Dia bahkan pernah dalam keadaan menari itu terus berbicara, menyanyikan. Lah kemudian ditulis oleh murid-muridnya yang melingkari itu. Ya makanya ada karya-karyanya dan tidak diriwayatkan sebagai seorang penulis, tapi lebih kenal sebagai seorang sufi. Seorang sufi. Iya, syair-syairnya mantap-mantap seperti aku berbicara denganmu dengan 1000 cara bisu kayak gitu. Terus ketika aku mencarimu dengan 1000 tangan, tiba-tiba kau hadir menarik kaki kiriku. Oh. Pokoknya ya hafal bener Mas ya. Suka emang saya. Iya. Jadi semua ada prosesnya teman-teman. Bagaimana kita caranya biar bisa menulis ya harus belajar. Salah satunya ke Jalaluddin Rumi ya Mas ya. Ya, Jalaluddin Rumi. Ya. Itu kalau pengen belajar sastra, syair itu ke Jalaluddin Rumi. Kalau yang novelis kayak tadi D. Lestari itu novelis, novelnya tebel-tebel ya. Kayak buku ya, kayak kamus sih Mas ya. Iya, kamus kayak kitab-kitab itu. Kayak kitab-kitab. Oke. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu Mas. Ini kan Mas Andika selaku penulis dari buku Menjadi Aku nih Mas ya. Ini apa sih Mas isi yang terkandung dalam buku Menjadi Aku ini apa Mas? Kalau ya lagi-lagi saya ulang ya, tadi di awal setiap buku itu kan punya keresahan masing-masing dan ada hal yang ingin disampaikan. Kalau saya berangkatnya menulis ini itu gara-gara mempunyai keresahan. Itu kan ketepatan saya di semester skripsi kayaknya ya. Skripsi berarti semester 7, 8. Saya lulusnya lambat saya. Saya lulusnya 10 semester. Soalnya semester 9 saya cuti saya. Oh, cuti Mas. Iya. Jadi pas waktu udah sempro ya gitu kan, saya malah cuti. Jangan ditiru yang bagian itu. Kebagian yang tertunda. Iya, bagian yang tertunda itu jangan ditiru. Lah, saya pas ngerjain skripsi itu kan punya 2 teman yang selesai sidang sama yang belum sidang. Iya Mas. Itu kenapa kok yang dia belum sidang keresahannya seperti itu, yang setelah sidang keresahannya seperti itu. Yang sebelum sidang keresahannya pengen cepat selesai. Iya. Yang setelah sidang dia bingung mau ngapain kayak gitu. Lah ini terus yang benar gimana? Iya. Terus kemudian keresahan itu saya simpulkan ternyata kita berada di fase quarter life crisis itu tadi. Jadi kita ada di masa transisi kayak gitu loh. Ada banyak persimpangan jalan di antara kita. Kayak gitu, sehingga hal itu membuat kita bingung. Kita ini harus nyelesain skripsi kah, atau organisasi kah, atau kerja kah, atau menikah kah, kayak gitu. Begitupun dengan yang selesai skripsi, dia mau lanjut S2 kah,
atau kerjakah atau nikahkah kayak gitu. Itu akan mengalami fase-fase kebingungan. Nah kemudian saya punya keresahan kayak gitu, terus saya riset, tanya ke teman-teman, menurutmu kayak gimana, perasaanmu kayak gimana, keresahannya apa. Ya seumuran kita sih pertanyaan kerja di mana, kuliah di mana dan sebagainya. Kalau yang selesai skripsi itu pertanyaan paling menakutkan itu kan, sekarang kamu ngapain gitu. Soalnya skripsi kan udah selesai kan. Udah selesai. Tapi bagi teman-teman yang belum selesai skripsi, ya apa kuliahmu Maria? Kan berarti sama-sama bingungnya dua orang. Sama-sama bingungnya. Lah itu yang kemudian saya simpulkan, kita berada di fase-fase kebingungan. Banyak ketidakpastian yang terjadi dalam hidup kita. Kok gini-gini terus itu. Ya itu, kemudian itu saya renungkan, saya tulis. Hasilnya ketika kita bisa berpatokan pada diri kita sendiri, istilahnya ya saya belum selesai kuliah karena saya ini pengen ini itu selesai. Saya sudah selesai sidang dan saya belum kuliah, belum kerja, belum nikah karena saya masih ini. Selesai. Sebenarnya intinya itu kembali pada diri kita. Makanya hal itu terus kemudian saya rumuskan menjadi aku. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri di tengah guncangan ketidakpastian, pertanyaan-pertanyaan yang silih berganti mendatangi kita. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan teman-teman ya. Kita harus be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Karena yang menjalani kan kita sendiri, Mas ya. Orang lain kan penonton. Mau suka atau tidak kan itu urusan mereka itu kan. Yang menjalani kita sendiri, dan tentunya mindset kita itu tentunya bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling penting, Mas. Yang paling penting di situ. Kayak gitu. Siapa tahu nanti kalau Mas Andika sudah tua, nama Mas Andika akan selalu dikenang ya. Amin. Minimal ya dikenang sama anak saya lah. Setidaknya saya bisa memberitahu anak saya bahwa ketika kamu pengen dewasa, pengen menjadi diri sendiri, gak perlu bertanya pada bapak untuk menghabiskan berapa banyak pertanyaan. Ya cukup baca buku ini aja. Semua ada di situ. Tapi Mas Andika udah nikah berarti ya? Apa? Udah nikah sekarang? Iya. Belum. Saya kira udah nikah, Mas. Carikan dong. Carikan. Siapa tahu kan ya. Iya. Dan buku Menjadi Aku ini sudah berapa banyak Mas yang terjual? Kurang dari 1.000, di atasnya 700. Di atasnya 700. Iya. Itu Mas Andika menjualnya itu di mana saja, Mas? Di online. Lah di online itu kan ini saya intermezzo ya. Iya. Saya itu kan jarang bahkan tidak pernah install aplikasi yang berbau istilahnya peracun kayak gitu, seperti kayak Shopee, Lazada dan sebagainya, Grab bahkan m-banking itu saya nggak pakai. Soalnya pikir saya dengan mudah kita transfer gitu. Apalagi kita yang sering main game-gamean kayak gitu kan. Iya, Mas. Kadang-kadang saya juga hilaf kayak gitu. Itu kan dengan mudah ngabisin duit kan. Makanya ada istilah-istilah keracunan TikTok kayak keracunan. Terus keracunan Shopee kayak itu. Makanya dari situ saya nggak pernah install kayak gitu. Lah, kemudian buku ini tetap dijual di Shopee kayak gitu. Tapi yang jualin teman saya. Bukan Mas Andika sendiri ya. Bahkan nama tokonya pun saya nggak hafal kalau ditanya sekarang. Kayak gitu. Tapi di Instagramnya Menjadi Aku ID ini ada di situ link Shopee-nya, ada namanya Shopee-nya. Tapi kalau ditanya sampai segitunya saya nggak tahu saya. Iyalah, Mas Andika juga nggak usah kerja sendiri, Mas, nanti capek, Mas. Gitu ya. Udah capek-capek nulis, jual sendiri kan jangan lah, Mas. Kalau bisa Mas Andika punya tim, punya kru, punya teman yang bisa saling support sistem bagaimana dan siapa yang menjual, siapa yang bagian marketing dan sebagainya. Nah, mungkin nanti saya juga bisa membantu dalam menjualkan ini. Ya, terima kasih. Gitu. Jadi udah lebih dari 700 buku, Mas ya. Suatu prestasi yang luar biasa. Karena menurut saya kesuksesan itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, Mas ya, tapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Percuma kan kita punya banyak ilmu, punya banyak harta, tapi kalau nggak diberikan ke orang lain, membantu bersama. Nah, nanti salah satu hal yang Mas Andika berikan ya ini buku Menjadi Aku. Saya kemarin beli buku Menjadi Aku, tapi karena ketinggalan, Mas ya, di rumah ya. Nggak saya bawa, nih saya pinjam punyanya Mas Andika. Jadi isinya ini udah luar biasa, teman-teman. Bagaimana kita itu biar tidak terkontaminasi oleh
orang lain. Terus bagaimana kita itu bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Nggak ikut-ikutan temen, oh teman saya pingin ini, oh teman saya beli ini, oh saya ikut-ikutan ya, enggak. Soalnya ini itu, mereka belum pernah merasakan ditinggal oleh dirinya sendiri. Jadi cenderung takut ditinggal temennya. Misal daripada saya gak ditemenin sama, iya, Mas, gak diakui teman sama temanku, yang mending saya kesana. Dalam konteks itu dia lupa bahwa dia telah meninggalkan dirinya sendiri. Iya. Pertanyaannya kalau temennya sudah nggak ada gitu, dia mau kembali kemana kalau dirinya sudah ngilang kayak gitu. Iya. Jadi nanti jatuhnya ya itu kelimpungan, kebingungan nyari jati dirinya, mempertanyakan sebenarnya saya ini siapa. Aslinya kan sudah barengan dari dulu, kenapa kok ditinggal-tinggal kayak gitu kan? Oke, sepakat Mas. Karena menuruti permintaan orang lain, kesukaan orang lain itu sampai lupa yang dia suka sendiri itu apa. Iya, karena saya juga kemarin itu pernah lihat di YouTube, karena anak muda itu cenderung mengikuti apa yang dikatakan teman daripada apa yang dikatakan mentor dia, mentor mereka, guru mereka itu cenderung ke teman gitu. Lebih ngikutin tren sih. Lebih ngikutin tren. Karena Instagram, ya TikTok, ya semuanya sosial media itu. Oke. Gitu. Dan pertanyaan terakhir nih Mas ya, karena tadi juga udah lama ya bincang-bincangnya nggak terasa. Karena juga kalau haus saya minum kopi lagi. Ya, jangan lupa kopinya di mana? Di BK Kopi. Siap. Oke. Apa sih Mas pesan dan motivasi Mas Andika yang mungkin bisa Mas Andika berikan ke teman-teman biar generasi muda anak bangsa Indonesia ini suka dalam bidang menulis? Ini ya, bagi teman-teman, pertama syaratnya untuk menjadi penulis itu harus membaca. Itu syaratnya harus membaca. Lah syaratnya untuk membaca itu harus punya buku. Syaratnya punya buku ya harus beli itu. Makanya yang tadi disarankan adalah bagian dari teman-teman adalah mengapresiasi kan. Tapi diwajibkan untuk yang menulis, yang suka menulis, yang punya keinginan menulis, wajib bagi teman-teman itu membeli buku. Buku semuanya, maksudnya bukan buku saya saja kayak gitu loh. Iya. Jadi sebelum saya pun menulis sebuah buku, saya pun juga membeli buku kayak gitu loh. Jadi untuk menulis satu buku bahkan orang-orang itu perlu menghabiskan 100 buku, 200 buku, 300 buku untuk dia beli sebelum dia menjual 20 buku, 30 buku, buku-bukunya sendiri kayak gitu. Jadi itu emang teori dasarnya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen bisa menulis, syaratnya harus membaca. Syaratnya harus membaca, harus punya buku. Syaratnya punya buku harus beli kayak gitu. Bahkan saya dulu itu dari sejak SMA, jatah per bulan saya beli buku itu 300.000. Itu sejak SMA. Jadi saya kan baru lahir 4 karya kan ya. Yang pertama itu Bobby, yang kedua itu Hujan Emosi, yang ketiga itu ada Tersandung Mimpi, yang keempat Menjadi Aku. Untuk menghasilkan 4 buku ini, saya harus menabung beli buku dulu dari SMA kelas 1 300.000 per bulan. Iya, per bulan. Dan baru menghabiskan 4 buku. Lah bayangin orang-orang di luar sana yang pikirannya jenius kayak gitu perlu menghabiskan berapa ribu buku kayak gitu. Lah itu memang dasar sekali. Gak ada orang yang tiba-tiba menulis kayak gitu tanpa dia suka membaca gitu. Dan kalau membaca, jangan membaca sekedar membaca caption, membaca chat. Kan biasanya orang-orang sering sambatan atau bertanya, bagaimana bisa menulis? Saya saja membaca nggak suka, kan katanya cara membaca kayak gitu ya. Membaca itu sama aja dengan menulis. Menulis itu ya menulis caption, menulis pantun, menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, menulis opini, artikel, buku. Jadi bertahap. Membaca juga demikian. Kalian harus suka membaca caption. Sehari 10 caption yang dibaca. 2 hari selanjutnya 20 dan lain sebagainya. Terus kemudian berpindah baca artikel di website. Kemudian pindah baca cerpen. Terus bertahap kayak gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba anak yang masuk kuliah terus saya kasih buku sosiologi sastra. Itu nggak akan kuat. Jadi berawal dari diri kita sendiri, sukanya apa. Kalau suka komik ya apa, kok berangkat dari komik. Yang penting bertahap kayak gitu. Bertahap Mas ya. Soalnya punya tujuan. Kalau cuma sekedar iseng-iseng aja ya udah. Ya udah. Jadi itu tadi teman-teman bertahap. Kalau kita pingin jadi penulis, kita harus minimal suka membaca dulu Mas ya. Beli bukunya dulu. Dan tentunya jangan yang bacakan. Karena kalau bacakan tentu nggak barokah teman-teman. Gitu. Atau kalau teman-teman ingin beli buku Menjadi Aku dan mungkin ingin tanda tangan dari Mas Andika, silahkan bisa kunjungi Mas Andika langsung ya. BK Coffee. Ya. Nanti teman-teman bisa. Ya saya hidupnya cuma muter-muter di sini saja. Muter-muter. Gak punya profesi tetap.
kayak gitu. Ya bisa, sangat bisa ditemui. Ngobrol-ngobrol saya juga sekarang juga proses nulis. Saya kalau ngobrol sama orang biasanya sekalian riset-riset gitu. Oh iya teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Mas Andika ini adalah sarjana humaniora Mas ya. Ya alhamdulillah kayak gitu. Sudah selesai. Sudah. Iya, yang formal-formal alhamdulillah sudah selesai. Yang tidak formal alhamdulillah masih lanjut sampai sekarang. Oke. Oh iya, baru keingetan, habis ini punya adik lagi ini. Nah sebelum adiknya keluar harusnya beli kakaknya dulu. Oh, kakaknya dulu. Jadi mau launching buku lagi Mas ya? Iya, lanjutannya ini yang part 2. Judulnya Part of Me. Setelah kita menjadi diri kita sendiri, pertanyaannya mau ngapain kayak gitu mau kan? Mau ngapain ya? gitu. Ya. Nanti ditunggu episode berikutnya teman-teman ya, di podcast berikutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini teman-teman sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan terima kasih Mas Andika. Saya juga terima kasih sudah main ke BK Coffee. Nanti bisa kedua kali, 3 kali dan seterusnya. Siap Mas. Kalau teman-teman juga pengen berkunjung buat nyantai silakan. Tempatnya insya Allah enak ya. Enak Mas. Ya, ada 3 lantai. Yang 3 lantai teman-teman. Yang paling atasnya itu untuk anak senja kayaknya yang ada 3 itu. Atau mungkin mau di booking juga bisa Mas ya? Bisa. H-1 udah di booking dulu. Oke. Mungkin cukup sekian Mas Andika ya podcast hari ini, dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video podcast berikutnya dan salam motivasi.